ada yang kosong di tengah-tengah jalan menuju ke sebagian wajah. Jadi kalau bisa memang terus ada berkekalan niat tadi itu sampai ke sebagian wajah. Istishab atau mustahabah ini agak payah mengartikan berkekalan ini. Terus ada ingatan, niatan, memori terhadap tayamum tadi itu dari sejak tangan terangkat dari tempat memindahkan tanah sampai kena ke sebagian wajah. Kalau sudah kena ke sebagian wajah habis itu hilang, sudah tak masalah. Fokus, jaga fokus, hadirkan terus niat tadi, ingatan tentang niat tadi jangan hilang sampai kena kepada sebagian wajah. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Begitu boleh. Nah, kurang lebih lah. Atau niatnya sudah selesai tapi ingatannya masih terus ada. Nah, jadi jangan sempat kosong. Kalau wudu iya, tak wajib. Mustahabahnya sampai akhir itu sunnah saja. Kalau bisa hadir terus itulah yang paling bagus. Tapi kalau tayamum, sebenarnya tayamum pun kalau bisa hadir sampai akhir itu bagus. Yang wajib tuh hadir dari sejak tangan terangkat sampai kena ke sebagian daripada wajah. Kalau hilang, wajib ulang. Ini satu pendapat. Maka jika hingga menyapu satu suku daripada mukanya. Tapi begini. Ini yang tertulis dalam kitab Matla'ul Badrain begini. Kalau kita baca kitab Hasyiah Al-Bajuri, pendapat ini dhaif. Yang mengatakan harus berkekalan. Begitu terangkat jangan sampai hilang musahabah sampai kena ke sebagian wajah. Dhaif. Tapi afdal diamalkan. Kenapa? Khuruj minal khilaf, supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama. Tapi pendapat yang muktamadnya, itu tidak mengapa jika niat hilang, niat tercabut setelah angkat, sengaja aku tayamum untuk menghilangkan, untuk membolehkan sholat fardu. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat fardu. Habis itu hilang. Pas kena hadir lagi niatnya, gitu. Pas kena hadir lagi niatnya. Jadi kalau seandainya niat hilang kemudian dihadirkan kembali saat mengusap wajah, ini tak ada masalah. Inilah pendapat Imam Ibnu Hajar. Yang penting ada di dua sisi tadi, ketika angkat dan ketika sentuh. Kalau hilang di tengah-tengah tak masalah. Putus nyambung. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat fardu. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat fardu. Datangkan lagi, begitu tak masalah. Kalau sempat putus di tengah tadi, mana tahu sulit betul menjaga itu tadi. Jadi yang mengatakan harus langgeng terus sampai kena ke wajah, justru itu pendapat dhaif. Waktu sampai sini nawaitu di rumah isbatu fardu shalah. Listibahati fardhi shalah. Mana yang dianggap? Kalau seandainya seperti itu, wallahu a'lam, tak benar. Bisa pula berbeda niat antara dua sisi begini. Iya, sampai situ. Ini beda pula niat. Waktu angkat, sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat. Hilang. Sampai sini sengaja aku tayamum untuk membolehkan fardu sholat. Tampaknya dua-dua tak jadi. Ulang balik. Betindih pula amalnya. Jadi, kalau seandainya hilang di tengah, muncul lagi ketika kena sebagian anggota tayamum, itu memadai, dan inilah pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian, maka jika berhadas ia, kemudian daripada memindah tanah, harus menyapu dengan dia, dengan dibaharukan niat yang lain pula dahulu daripada menyapunya. Angkat tangannya. Sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat. Kentut dia bisa. Di tengah-tengah nih. Berarti kan berhadas dia nih. Ini boleh langsung nggak nih? Boleh, tapi niat lagi habis kentut tadi. Ini sengaja aku tayamum untuk membolehkan fardu sholat. Kentut. Sengaja aku membolehkan tayamum untuk fardu sholat. Begitu lagi. Harus dibaharukan, diperbaharui niatnya. Seandainya kejadian seperti itu. Tanpa menepuk lagi.
Cukup saja dia lanjutkan tapi dengan memperbaharui niat yang lain. Nah, sebelum dia menyapu. Nah, itu rukun yang kedua. Nah, rukun yang kedua. Nah, ini kalau ukuran Kuala Tanjung mungkin tayamumnya gara-gara sakit. Kalau gara-gara tak ada air kayaknya ya alhamdulillah lah. Nah, bukan mustahil, bukan tak mungkin, tapi kalau lihat keadaan sekarang ini masih melimpah air. Nah, jadi mungkin jarang-jarang kita tayamum karena ketiadaan air. Banyak betul air dah. Air galon pun sekarang udah ada. Nah, ketiga dan yang keempatnya. Rukun yang ketiga dan keempat, menyapu mukanya dan dua tangannya serta dua sikunya dengan 2 kali pukul. Dengan 2 kali pukul. Menyapu wajah dan menyapu siku dengan 2 kali pukul. Jadi 2 kali menepuk tanah, 2 kali naklut turabnya. Naklut turabnya 2 kali. Ketika mengusap wajah dan mengusap tangan sampai siku. Sekali karena menyapukan muka dan sekali menyapukan 2 tangan. Nah, sekali menyapukan muka dan sekali menyapukan 2 tangannya. Tepuk sekali untuk muka. Selesai, tepuk sekali untuk 2 tangan. Harus 2 kali pukul. Berdasarkan teks yang di sini. Khilafnya banyak betul masalah ini. Kalau baca kitab lebih tebal, dapat kita banyak khilaf nanti. Nah. Dan tiada ta'yin pukul, bahkan jika dihantarkan tangannya atas tanah yang halus debunya dan bergantung dengan tangannya dan ketiadaan dipukul niscaya memadai. Ya, jadi maksudnya nggak mesti kudebuk dipukul begitu. Kalau seandainya dihantarkan saja tanpa ada memukul, agak digantung, tak mesti sampai dipukul begitu. Nah, di atas debu yang halus, maka itu pun memadai lah. Intinya terpindah tanah tadi itu. Nah, tapi begini, 2 kali pukul ini apakah mesti seperti tadi itu? Kalau begini, dia punya tangan lebar. Tangannya lebar. Ukurannya lebih dari ukuran tangan orang biasa. Jadi dia tepuk dengan 2 tangan. Yang kanan untuk muka. Cukup pula. Yang kiri untuk tangan kanan. Sisa 1 tangan lagi. Tepuk lagi. Habis itu untuk yang kiri. Memadai tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu memadai tidak? Kan 2 kali tepuk juga. Cuma sekali tepuk untuk 1 wajah dan setengah tangan. Nah, lalu 1 tepuk lagi untuk setengah tangan sisanya. Maka di kitab dikatakan memadai yang seperti itu. Nah, tetap memadai yang seperti itu. Nah, lebar betul, misal begitu. Tapi dalam kitab yang penting 2 kali tepuk. Nah, kalau seandainya tak 2 kali tepuk tak bisa. Misal, tangannya yang dua-dua lebar. Sekali tepuk, ujung sini untuk wajah. Cukup pula. Sisa sini untuk tangan. Ah, itu tak memadai kalau gitu. Nah, karena hanya sekali tepuk. Nah, dan yang kelima daripada rukun tayamum tertib. Nah, yakni tertib. Nah, maka wajib didahulukan menyapu muka atas menyapu 2 tangannya. Nah, harus muka dulu baru tangannya. Sama ada tayamum daripada hadas kecil atau hadas besar. Jadi kalau seandainya tayamum dari hadas kecil, yaitu tertib sesuai dia. Wudunya tertib, gantinya pun tertib. Di sini diingatkan sama penulis supaya tak main kias-kias sembarangan. Begitu dia tayamum untuk ganti mandi wajib, kayaknya tak pala tertib tayamumnya nih. Kenapa? Ini kan pengganti mandi wajib. Mandi wajib ada rupanya tertib. Tak ada. Udahlah ngapain tayamumnya tertib? Enggak, tetap. Walaupun untuk pengganti wudu atau pengganti mandi wajib sekalipun, tetap harus tertib.
Bukan jangan sembarangan mengkias-kiaskan. Banyak orang sekarang mengkias-kiaskan tak tepat. Nah, banyak orang mengkias-kiaskan tapi tak tepat. Jadi tak bisa seperti itu. Istilahnya kias ma'al fariq. Kias tapi tak cocok. Nah, atau ada susah. Atau daripada mandi sunnah. Atau dia ganti dari mandi sunnah. Mau sholat Jumat tak ada air. Sunnah mandi. Dahlah ganti dengan tayamum. Boleh? Boleh. Mau sholat, pas kebetulan hari Idul Fitri. Sunnah mandi, tak ada air. Ganti tayamum. Apa boleh? Boleh. Nah, itu tadi. Nah. Dan lainnya. Dan ditambahi pada majmu' 6. Yaitu 5 yang tersebut dalam kitab majmu'. Majmu'. Ini majmu' ya, kitab majmu'. Punya ibu kitab majmu'. Ada Ustaz di rumah. Kecil aja bukunya. Majmu' Syarif. Bukan. Majmu' Syarif itu lain. Ini majmu' nih. Tebalnya 24 jilid. Nah. Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi karya Imam Nawawi. Nah. Jadi bukan Majmu' Syarif. Nah. Jadi di sini majmu'nya ini Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, kalau di dalam kitab Majmu' 6 dia rukunnya. Nah, yaitu 5 yang tersebut. Nah, dan dimaksudkan tanah. Nah, dan memang disengaja dikosotkan tanah tadi, 5 yang tersebut. Nah, jadi kalau tidak dikosot, maka tidak dia itu sah. Jadi nanti ada gini. Ada naqal tapi tidak qasad. Ada qasad tapi tidak naqal. Naqal artinya memindahkan. Ada orang memindahkan tanah tapi tak qasad, itu juga tak sah. Nah, memang dia niat mau tayamum nih. Dah, terpegangnya tempat yang bertanah, kemudian diangkatnya. Entah karena kepalanya gatal atau kayak mana. Di situ dia juga mungkin sembari berniat atau bagaimana, tapi bukan tanah itu sebenarnya yang dia tuju. Lalu kena ke wajahnya, maka ini tak sah. Walaupun tergambar memindahkan tanah, tapi bukan tanah tuh yang dia tuju tadi. Maka ini juga tak sah. Karena dalam istilah fikih ini begitu. Ibadah ini tak bisa kebetulan. Kebetulan kena, ya udahlah sekalian, tak bisa begitu. Kalau kita belajar nanti di rukun sholat pun kan begitu. Orang sujud, jangan sampai dia berniat sujudnya itu untuk selain daripada sujud. Lagi tidak lewat tawon di atas, tiarap dia. Wah, kebetulan pula posisinya pas sama sujud. Dahlah lanjut saja, mana boleh. Nah, itu namanya kebetulan, bukan betul-betul dia mau sujud. Hanya kebetulan saja bergeraknya seperti itu. Maka di situ tidak ada qasad untuk sujud. Nah, begitulah maksudnya. Ada qasad tapi tidak naqal. Nah, kayak tadi di tembok ada debu. Di tembok ada debu, ada tanah. Aku memang mau tayamum pakai itu. Langsung wajahnya ditempelkan. Nah, kan memang dia mengqasad debu itu untuk tayamum tapi tidak ada memindahkan. Maka ini juga tidak sah. Nah, jadi di dalam majmu' ditambah mengqasadkan tanah. Dan daripada Raudhah 7. Kalau dalam kitab Raudhah 7. Raudhatut Talibin. Kitab Imam Nawawi juga. Nah, dalam kitab Raudhah ada tambahan 7. Yaitu 6 yang tersebut. Nah, dan tanah. Nah, kalau tanah masuk kepada syarat biasanya. Tapi di Raudhah dimasukkan ke dalam rukun. Nah, kemudian udah selesai syarat, kemudian udah selesai syarat dan rukun, ini masuk kepada yang sunnah. Nah, dan sunnah tayamum itu beberapa perkara. Nah, ini kita masuk bahasan sunnahnya agak panjang masalah tayamum nih. Nah, sunnah tayamum itu beberapa perkara. Setengah daripadanya mengucap bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini insya Allah bisa. Kalau wudhu sering kita bahas, payah. Kenapa? Tempat wudhu, tempat buang hajat. Jadi tak bisa baca bismillah ketika wudhu. Karena wudhu dalam kamar mandi. Kamar mandi di situ juga orang buang air kecil, situ buang air besar. Tapi kalau tayamum di luar rumah, ini bisa baca bismillah. Tak masalah. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Tatkala mula mukanya. Di saat itu.
Kemudian dan menyapu muka pihak atas ke bawah. Jadi menyapu mukanya dari atas ke bawah dalam tayamum. Nah, supaya debu tak masuk hidung. Kalau dari bawah ke atas debu masuk hidung nanti. Dari atas ke bawah. Dan mendahulukan menyapu tangan kanan dan yang kirinya, sama istilahnya tayamun. Nah, tayamum beda dengan tayammun. Kalau pakai nun, tayammun artinya mendahulukan kanan daripada kiri. Nah, ini Rasulullah suka. Nah, innallaha a'jabahu tayammun. Nah, fi kulli halin au fi kulli amri. Sesungguhnya Rasulullah itu sangat-sangat menyukai mendahulukan yang kanan pada segala hal yang baik-baik tapi. Nah, kalau untuk bersucinya, kalau menyisir rambut pakai tangan kanan. Kalau pakai baju pakai yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau pakai sendal kanan dulu baru kiri. Makan pakai tangan kanan. Tapi untuk yang kurang bagus pakai tangan kiri. Istinja pakai tangan kiri. Nak mengupil, korek hidung, korek kuping pakai tangan kiri. Nah, kalau mau melepas pakaian tangan kiri dulu, melepas celana kaki kiri dulu, melepas sendal kaki kiri dulu. Nah, maka ini kalau diamalkan insya Allah jadi pahala. Nah, dan terkadang selalu kita katakan amalan begini jangan disepelekan. Karena kadang amalan begini yang pahalanya penuh. Kenapa? Karena tak jadi perhatian orang. Mengaji begini, Masya Allah diperhatikan orang. Oh, Bapak Fulan tuh ya tak pernah absen ikut tengok mengaji. Rajin pula bertanya. Memang semangat betul. Dah, riak aja. Tapi kalau sekedar pakai sendal kaki kanan dulu, buka sendal kaki kiri dulu, jadi jatuh pandangan orang nggak sih? Mana peduli orang? Mana peduli orang? Lalu ketika kita amalkan itu tanpa ada jatuh pandangan orang di situ, berarti memang lillahi ta'ala. Nah, insya Allah ikhlasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena tak jadi pandangan orang. Makanya Imam Ghazali ketika dimimpikan orang, apa yang Allah perbuat kepada Tuhan, kata Imam Ghazali, baik, alhamdulillah, diperlakukan dengan baik. Wajarlah, karena Tuhan kan ini banyak ibadah, banyak mengajar, banyak menulis kitab. Kata Imam Ghazali, justru aku diperlakukan baik bukan gara-gara itu. Bukan gara-gara kitab yang kutulis, bukan gara-gara ilmu yang kuajarkan, bukan gara-gara ibadahku. Jadi gara-gara apa Tuhan? Aku pernah menulis kitab. Celup ke tinta pena, tulis. Celup ke tinta pena, tulis. Celup pas mau nulis hingga pelalat di tinta di ujung pena yang ada tintanya tuh. Diminumnya tinta tadi. Kuhentikan tanganku. Rahmatan lidzubab. Karena kasihan sama lalat nih haus mungkin. Kubiarkan sampai dia kenyang betul. Pergi dia. Kulanjutkan nulis. Itu ternyata yang menjadi nazarah pandangan Allah yang luar biasa. Kenapa? Saat itu tak ada orang yang perhatikan. Ikhlasnya luar biasa penuh. Mungkin kalau kita mengajar, Masya Allah, mata jamaah ini betul-betul bikin rusak, betul. Nah, belum lagi kalau seandainya masuk ke internet. Nah, tengok, like dah banyak, yang nge-share banyak, rusak hati dengan sebab itu. Hati-hati Pak Isa, kalau udah banyak yang nge-share begini segala macam dah. Makanya saya tak mau punya HP model macam begini lagi. Kadang masuk pemberitahuan. Nah, si Fulan mengomentari video Anda. Rupanya video waktu kita mengajar divideokan orang. Komentari. Alhamdulillah Ustaz, kami dari Thailand menonton. Mantap aku nih. Sampai Thailand orang yang rusak hati gara-gara. Udahlah, tak usah tengok-tengok itu. Nah, jadi maka Imam Ghazali dengan yang itu. Kenapa? Amalan kecil. Tapi ternyata di situ yang ikhlasnya tinggi. Maka pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki kiri. Nah, pakai baju tangan kanan, lepas baju tangan kiri, apalagi pakai baju, mana pula orang lihat. Maka saat itu diamalkan berarti memang mau ngamalin sunnah. Bukan ingin terlihat mengamalkan sunnah. Nah, tadi maka Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal besar menjadi kecil gara-gara niat. Naik haji, umroh, itu kan amal besar tuh. Korban banyak duit, banyak tenaga, banyak waktu, tapi bisa kecil gara-gara niat. Niat pingin dianggap haji, niat pingin dianggap orang yang mau berkorban, pingin dianggap orang itu saja sudah tak baik. Wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, dan berapa banyak amal kecil menjadi besar gara-gara niat.
Tahajud. Hancur. Iya, mending besar jadi ini hancur. Tak ada lagi, kecil pun tak bersisa lagi. Habis semua. Nah, dengan muhlikat, dengan perkara-perkara yang menghancurkan tadi. Nah, inilah payahnya. Payah kita beribadah ketika memang kondisi hati belum bagus, dilihat orang bisa rusak. Maka disitulah letak tahajud itu menjadi tinggi, karena ketika tahajud kita tak dilihat orang, kita tak diperhatikan orang ketika kita tahajud, maka tinggi kan. Nah, jadi maka dahulukan kanan atas yang kirinya. Dan mensedikitkan debunya. Jadi jangan pula tebal kali macam bebedak, tapi disedikitkan debunya, seperti dipukulkan dua tepi tangannya. Memang tempat itu berdebu betul, tepuk, wah lekat banyak debu di tangan. Tipiskan dengan memukulkan tepi tangannya, berontokan debu tadi, barulah usap ke wajah. Bukan bagus makin banyak debu, bukan. Sedikitkan debunya. Dan menjarangkan anak jarinya. Ketika ditepukkan ke situ, jangan rapat jarinya, tapi dijarangkan. Nah, baru diangkat. Nah, itu juga. Dalam sholat juga ada posisi-posisi jari tangan itu yang dijarangkan. Ada juga posisi tangan itu yang dirapatkan. Yang dijarangkan ketika kapan? Ketika angkat tangan untuk takbir. Itu dijarangkan. Ketika diletakkan di lutut saat ruku, itu dijarangkan. Kapan dirapatkan? Ketika sujud rapat. Ketika diletakkan di atas paha sejajar lutut pada saat duduk antara dua sujud, itu rapat. Juga ketika duduk tahiyat, yang kiri rapat, yang tangan begitu at-tahiyatul langsung ditarik. Kalau sholat, Allahu Akbar tahiyat akhir, biar lurus dulu tangan kanan. Tangan kiri juga lurus rapat dua-duanya. Begitu mulai membaca at-tahiyatul, langsung diposisikan. At-tahiyatul mubarakatul salat sampai asyhadu alla ilaha illallah. Nah, barulah naik. Naik jari terserahlah mau ikut pendapat mana. Mau yang di samping begini. Nah, atau mau yang di bawah begini. Atau mau membentuk lingkaran. Nah, terserah. Nah, yang mana? Nah, karena dua-duanya dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri itu diakui. Nah, jadi direnggangkan jari ketika menepukkan tadi itu, juga ketika mengusapkan. Nah, menjarangkan anak jarinya dan menyela-nyelati akan anak jarinya jika sudah sampai debu antaranya. Kalau debu sudah sampai sela-sela jari, sunnah menyelat-nyelatinya. Tapi kalau debu tak sampai ke sela-sela jari, wajib menyelat-nyelatinya. Paham maksudnya? Ketika usap tangan, debu sampainya tak pala di selat-selati jari, maka menyelat-nyelatinya hanya sunnah. Tapi kalau debu tak sampai dengan tidak mencelat-celati jari di situ, maka menyelat-nyelati jarinya hukumnya wajib. Nah. Maka jikalau tiada, kalau tak sampai debu ke situ, wajib menyelat-nyelatinya. Dan setengah daripadanya, setengah ini bukan potong dua betul ya, kalau dalam kitab Arab Melayu. Setengah ini artinya sebagian. Nah, dan setengah, artinya dan sebagian daripada sunnah tayamum, bahwa jangan diangkatkan tangannya daripada anggotanya hingga sempurnakan sapunya. Diangkat boleh, tapi bagusnya terus. Maka kita kan diajarkan letak tangan terus berjalan begitu sampai selesai. Nah, yang sebelah sini juga terus begitu sampai selesai. Nah, jadi kalau diputus-putus pun boleh. Mohon maaf kan harus dua. Angkat lagi. Nah, jadi kalau seandainya dia putus-putuskan begitu tadi, itu tetap sah. Tapi afdolnya jangan dia angkat sebelum selesai usapannya. Nah. Dan menghadap kiblat. Nah, dan ghurrah dan tahjil. Kalau ghurrah itu dalam wudu melebihkan basuhan wajah, tahjil itu melebihkan basuhan tangan. Nah, jadi tetap ada ghurrah, tetap ada tahjil dalam masalah tayamum. Kalau di wudu ghurrah sama, melebihkan basuhan wajah. Kalau di tayamum melebihkan usapan wajah.
Kalau di wudu, tahjil itu melebihkan basuhan tangan dan kaki. Kalau di tayamum, tahjilnya melebihkan usapan tangan saja. Tak ada kaki. Karena kaki bukan anggota tayamum. Nah. Dan setengah daripadanya dan sebagian daripada sunnah wudu menanggalkan cincin pada pukul yang pertama. Dan wajib ditanggalkan dia pada pukul yang keduanya jika tiada sampai debu di bawahnya, dan jika sampai maka sunnah jua. Kalau ada orang tayamum pakai cincin, tepukan pertama sunnah dilepas nih. Kenapa sunnah? Kenapa tak wajib? Karena tepukan pertama untuk wajah, tak mengganggu dia terhadap kesahan tayamum. Tepukan kedua, kalau cincinnya ketat, itu wajib tanggalkan. Kenapa? Karena tepukan kedua untuk tangan. Nah, tapi kalau cincinnya longgar, tak pala ditanggalkan pun sampainya debu ke situ, maka melepas cincinnya sunnah juga. Sama seperti wudu, sunnah tahrikul khatam, sunnah menggerak-gerakkan cincin yang ada di jari ketika berwudu. Kalau sampai air ke situ, sunnah menggerakkannya. Tapi kalau tak sampai air ke situ, wajib menggerakkannya. Kenapa disunnahkan lagi menggerakkannya? Padahal sudah sampai air. Kita yakin sampai air ke situ. Kenapa masih disunnahkan lagi? Daf'il waswas, menghilangkan waswas. Karena khawatir nanti ketika sholat, Allah agak ketat dah mulai cincin. Muncul dia begitu. Sah enggaknya tadi wudu? Kan muncul begitu. Tapi kalau seandainya sudah kita geser pun ketat, udah aku geser tadi, langsung ternapikan, terbantahkan was-was itu. Dan dari kemudian dan setengah daripadanya membaca doa yang kemudian daripada wudu. Doa setelah tayamum sama dengan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin sama. Jadi seperti yang ada pada wudu. Dan tiada sunnah mengulangi menyapu lebih daripada sekali jua. Kalau wudu sunnah 3 kali, kalau tayamum tidak sunnah 3 kali. Berbeda dengan wudu. Kemudian dan yang membatalkan tayamum. Jam berapa? Belum ada jam juga ya? Allah. Saya ngaji di pajak sore tak ada jam. Nah, sini juga tak ada jam. Memang biar gurunya tak usah lihat jam, biar lanjut terus mengaji. Allah. Kita berhenti jam 10 tepat. Dan yang membatalkan tayamum itu 3 perkara. Yang membatalkan tayamum 3 perkara. Pertamanya segala yang membatalkan wudu terdahulu sebutnya. Ingat Bu, yang batalin wudu berapa Bu? Ada berapa? 5. Betul nggak 5? Nah, kalau ikut Matlaul Badrain betul 5. Karena dipisah hilang akal dengan tidur. Nah, kalau ikut sebagian kitab 4. Kenapa? Karena dijadikan sama antara tidur dengan hilang akal. Jadi beda dalam penghitungan, sama dalam maksud. Jadi tak ada masalah. Maksudnya sama saja. Jumlah bilangan hitungannya saja. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau masih ingat nih, gampang. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Hilang akal. Bersentuhan kulit laki perempuan bukan mahram sama-sama besar tanpa lapis. Nah, jadi itulah perkara yang membatalkan wudu. Maka segala perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Jadi kita memang bagusnya
kalau belajar fikih nih, memang macam kita belajar pelajaran-pelajaran sekolah tuh lah bagus. Nah, kalau bisa anak sekolah itu kan luar biasa tuh catatannya. Nah, kalau perlu pakai ujian perlu ya menurut saya. Oh, saya pakai ujian. Pakai ujian. Saya kalau ngajar anak-anak remaja di rumah saya pakai ujian saya. Nanti yang juara 1 kasih kitab, hadiah kitab. Jadi agak semangat orang tuh untuk bahasanya belajar. Apalagi anak pondok. Anak pondok ujian tulisan iya, lisan iya, pokoknya sampai puas lah saya bertanya sama orang tuh. Nah, jadi karena memang jangan sampai kita untuk pelajaran umum nih lebih serius kita kesannya daripada sama pelajaran agama. Karena anak-anak sekarang ini begitu. Kalau belajar umum buku 1 kurang, 2 kurang, tambah les bimbingan lagi segala macam. Wah, habis kata. Ini mengaji yang gratis nih. Tak ada niatnya ikut. Nah, kita senang ketika ada anak masih muda bisa dia merincikan. Hukum air. Air ada berapa macam? Nah, tergantung apanya Ustaz. Percampurannya, hukumnya. Nah, kalau percampurannya 2 macam, percampuran air, ada mukhalid, ada mujawir. Nah, kalau bisa dia begitu, puas kita nih anak muda yang begitu. Nah, kalau hukumnya ada 4, suci menyucikan tidak makruh, suci menyucikan makruh, nah, suci tidak menyucikan, sama bernajis. Nah, air mutlak, nah, apa saja. Nah, kalau ini ada 2, nah 3 dari langit, 4 dari bumi. Ketika begitu rasanya tenang kita, adalah nanti yang bisa melanjutkan untuk bisa mengajar. Nah, jadi ya sekali lagi lah saya pesankan kepada Bapak Ibu, punya anak cerdas, arahkanlah kepada agama. Karena agama ini butuh orang-orang cerdas. Payah memahami ibarah-ibarah kitab ini. Kalau seandainya yang otaknya pas-pasan, agak lama dia. Tapi kalau dia cemerlang otaknya, terbantu dia dengan kecerdasan otak tadi. Karena memang Imam Syafi'i sendiri katakan, lan tanalul ilma illa bisittatin, tidak akan didapati ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya az-zaka, yakni kecerdasan. Memang tak kita pungkiri, makin cerdas daya tangkapnya, makin mudah dia memahami agama tadi. Kalau ibu punya anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ranking 1 terus, masukkan pesantren lah, Bu. Jangan wah ini jadi dokter nih kan. Anak kedua sama ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Wah, ini jadi arsitek nih cocoknya. Anak ketiga malas sekali sekolah, cabut-cabut disuruh kau masuk pesantren aja lah kau gitu. Pesantren, giliran pesantren dapat anak macam begitu saja. Emak udah tak sanggup lagi mengarahkan kau nih. Udahlah masuk pesantren aja. Emaknya tak sanggup, ustadznya sanggup rupanya. Nah. Akhirnya kebagian begitu saja anak pesantren. Nah, itu pesantren ya, Bu, bukan panti rehabilitasi. Ini macam merehab anak saya gitu. Nah, kami di pesantren ini butuh anak-anak cerdas. Jadi semangat juga yang mengajar. Oh begini. Tapi kalau seandainya kebagian anak begitu ya Allah. Aduh, macam panti rehabilitasi. Terakhir orang nengok pesantren, alah percuma ke pesantren apa? Begitu-begitu juga. Ya orang yang dimasukkan begitu semua sama orang tua. Bandal ketemu bandal, makin bandal dari situ. Alah nggak usah lah aku masuk pesantren apa? Si fulan tuh masuk pesantren malah entah. Ya orang memang dari awal entah gimana. Ada sekolah-sekolah yang memang luar biasa menjaga kualitasnya dengan cara begitu nampak anak mengulah dipecat sama dia. Jadi, itulah sekolah paten. Ya iyalah, orang yang buruk langsung dikeluarkannya semua. Kalau pesantren ditahankan. Udahlah Bu, mohon maaf anak ibu tak bisa. Tolonglah Ustaz dah. Tahankan. Ditengok orang yang itu pula. Akhirnya tak usah masuk pesantren dah. Mau tengok anak pesantren begitu. Nah, jadi maka dibantu agama ini dengan generasi-generasi muda yang cerdas. Nahu sorob upaya. Tauhid lagi, walah berputar otak, terpelintir otak kalau belajar tauhid kalau tak betul. Memahami ini itu segalanya. Fikih juga begitu. Nah, jadi maka kalau ada yang punya anak cerdas, masukkanlah ke pesantren. Nah, tolong agama ini dengan anak kita.
Kan kita mau jadikan anak ulama. Kalau dia cerdas, cepat dia jadi ulama. Nah, jadi yang pertama adalah segala perkara yang batalkan wudu. Maka manakala tayamum seseorang, kemudian berhadas ia, batallah tayamumnya, yang ada ia daripada hadas asghar, dan tiada batal tayamumnya yang daripada hadas akbar. Kalau ada orang bertayamum, tayamumnya ini statusnya pengganti wudu. Tayamumnya statusnya pengganti wudu. Lalu setelah itu buang angin dia. Batal nggak tayamumnya? Batal. Kalau mau sholat harus tayamum lagi tidak? Harus tayamum lagi. Nah, kalau ada orang bertayamum, tayamumnya pengganti mandi wajib. Setelah dia tayamum, buang angin dia. Kembali nggak dia dengan hadas besarnya? Tidak. Tayamumnya tidak batal. Paham Bu nih? Kalau seandainya seperti itu. Nah, dan keduanya akan datang lah nih. Saya udah 1 jam 7 menit saya bicara. Dan keduanya nih akan datang.